Mari kita mengerti Injil Kristus, percaya Injil Kristus, dan beritakan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Samuel Gunawan, ya, dari Palangkaraya, dan beliau menyampaikan firman Tuhan ini yang kedua kali, ya. Jadi ini sesi yang kedua, dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati malam hari ini. Jadi mari siapkan hati dan pikiran kita kepada Bapak Samuel. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tomo Siombing dan pengurus dari Gospel Light for Indonesia. Sehingga pada kesempatan ini untuk yang kedua kalinya saya dipercayakan untuk memberitakan Injil, ya, memberitakan firman Tuhan. Ya. Adalah merupakan satu sukacita yang luar biasa bagi saya, ya. Kalau saya mendapatkan kesempatan di mana saja berada memberitakan Injil. Hati saya sangat bersukacita, bergembira, ya, karena Injil itu dari awal sampai akhir adalah keselamatan bukan hanya bagi saya, tetapi bagi semua orang yang percaya, mereka yang dipanggil, dipilih di dalam Yesus Kristus. Baik, tema yang diberikan kepada saya adalah selamat karena anugerah, atau amal baik, atau karena keduanya. Ya. Saya pikir ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan, ya. Dan pertanyaan ini juga, ya, sampai hari ini masih ditanyakan karena ada orang yang masih ragu-ragu tentang keselamatannya. Baik, kita mulai saja dengan opening statement saya dulu. Ya. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah oleh iman di dalam Kristus, bukan karena perbuatan baik, entah itu amal, usaha, atau jasa-jasa kita. Kekristenan tidak mempercayai keselamatan karena perbuatan-perbuatan baik atau karena iman ditambah perbuatan baik. Tetapi hanya karena anugerah oleh iman. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, nanti kita akan membedah Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ini secara singkat. Saya mengutip teolog dan apologet R.C. Sproul menyatakan begini. Deklarasi utama dari reformasi adalah sola gratia, yaitu keselamatan hanya merupakan anugerah Allah semata-mata. Selanjutnya perlu saya tegaskan, kita yang benar-benar telah diselamatkan tentulah akan menunjukkan buah-buah. Apa itu? Pertobatan, kesalehan hidup, ketaatan kepada Allah, dan perbuatan baik. Itu poin kedua yang ingin saya tegaskan. Ya. Sekali lagi, kita yang benar-benar telah diselamatkan, tentulah akan menunjukkan buah-buah dalam kehidupan kita, kekristenan kita. Apa buah-buah itu? Pertobatan, kesalehan hidup, ketaatan kepada Allah, dan perbuatan baik. Dari kehidupan yang telah diselamatkan. Garis bawahi kata telah diselamatkan. Ya. Profesor Rairi mengatakan begini, inilah yang dimaksud Yakobus ketika ia menulis bahwa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita. Iman yang tidak menghasilkan buah yang baik bukanlah iman yang sejati. Okay. Nah, sebagai nas dasar kita membaca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pernyataan ini sama dengan di opening statement saya tadi, pernyataan Paulus itu. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman di ayat 8 dan ayat 9. Kemudian setelah kita diselamatkan, kita jangan bermalas-malasan. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik, menjalani hidup saleh, ketaatan kepada Kristus di ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik.
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lanjutkan, suara saya masih jelas terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, Jelas, saya Pak. lanjutkan. Nanti misalkan ada gangguan jaringan, tolong apabila suara saya tidak jelas bisa diinterupsi ya. Siap. Saya lanjutkan lagi. Ya. Ke poin selanjutnya, diselamatkan karena anugerah oleh iman. Rasul Paulus di ayat bacaan kita tadi di Efesus 2, di ayat 8-9 mengatakan dengan jelas demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan di sini dalam catatan saya, Rasul Paulus memulai dan kata Yunani gar atau diterjemahkan sebab. Hal ini menghubungkannya dengan parentesis, nasihat Rasul Paulus di ayat yang kelima. Di sana Paulus dengan jelas mengatakan kita diselamatkan hanya karena anugerah, kasih karunia saja semata-mata. Di Efesus pasal 2 ayat 5 itu. Kita diselamatkan karena kasih karunia, jelas. Keselamatan itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Hal ini jelas dari pernyataan Rasul Paulus selanjutnya. Tauto ok ek humon. Itu bukan dari kamu. Terjemahannya seperti itu. Itu pemberian Allah. Theo Doran. Ya. Doran itu juga adalah kasih karunia, pemberian Allah. Ya. Selain karis, ya, yang diterjemahkan kasih karunia, Doran itu juga adalah pemberian. Ya. Lebih tegas lagi, Rasul Paulus mengatakan, ok ek ergon, itu bukan pekerjaanmu. Di mana kata erga ditulis dalam bentuk jamak berarti pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan apa? Di sini konteksnya erganomo, yaitu pekerjaan hukum Taurat. Jadi jelas Paulus menentang pendapat yang menyatakan pada waktu itu bahwa orang dapat diselamatkan karena perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat. Tidak. Bulan yang lalu kita telah menerima pengajaran bahwa baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang harus menanggapi Allah dengan iman. Keselamatan itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah karena kasih karunia oleh iman. Di dalam Kristus, orang-orang di dalam perjanjian lama diselamatkan dengan bayang-bayang dari karya yang akan Yesus lakukan di kayu salib melalui upacara-upacara kurban dan seremonial. Mereka harus menanggapi kegiatan-kegiatan upacara seremonial itu, menanggapi dengan iman bahwa itu semua adalah kasih karunia Allah. Sedangkan orang-orang di dalam perjanjian baru benar-benar mengalami karya Kristus yang sudah dilaksanakannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya. Jadi bukan karena pekerjaan hukum Taurat atau perbuatan baik. Selanjutnya, Rasul Paulus menambahkan dia pisteos, oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan, dia pisteos, oleh atau melalui iman. Untuk menunjukkan bahwa iman adalah alat kita untuk memperoleh keselamatan, atau yang melaluinya kita memperoleh kasih karunia Allah. Sebab jika kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan kita, maka kita tidak memerlukan iman. Kalau kita diselamatkan karena perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan kita. Justru kita membutuhkan iman untuk mempercayai dan mengakui bahwa kebenaran kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Bisa dibaca di Roma 5 ayat yang ke-21. Kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus. Kata Rasul Paulus di Roma 5 ayat yang ke-21. Kita dibenarkan hidup dalam damai dengan Allah itu karena iman melalui Kristus. Namun harus dipahami. Nah, di sini seringkali persoalan timbul ialah bahwa orang menganggap ketika dia setelah diselamatkan, dia tidak perlu berbuat apa-apa setelah itu. Itu juga adalah pemikiran yang keliru. Setelah kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, maka Rasul Paulus segera mengingatkan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di ayat yang ke-10 Efesus pasal 2. Di sini pekerjaan baik yang Rasul Paulus maksudkan jelas bukan sebagai upaya untuk menggantikan kasih karunia atau sebagai jalan keselamatan. Tidak. Pekerjaan baik yang dimaksudkan oleh Paulus di situ, ya, adalah sebagai ungkapan syukur kita dan terima kasih kita karena keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang karena kasih karunia itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sekali waktu seorang pemuda datang kepada seorang penginjil yang bernama Alexander Wooten.
Pemuda ini bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya dapat diselamatkan? Hutan menjawab, sudah terlambat. Sambil meneruskan pekerjaannya, pemuda ini terkejut dan kembali bertanya, maksud Anda sudah terlambat bagi saya untuk diselamatkan? Tidak adakah yang dapat saya lakukan? Tetapi sekali lagi, Hutan menjawab, sudah terlambat. Semuanya itu sudah dilakukan oleh Yesus. Satu-satunya yang dapat Anda lakukan adalah percaya. Kata-kata penginjil Hutan ini mengingatkan kita kepada apa yang Paulus katakan kepada seorang kepala penjara di Filipi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Perhatikan pertanyaannya, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan engkau seisi rumahmu. Perhatikan jawabannya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini kalimat sudah benar dalam perspektif ajaran keselamatan karena anugerah oleh iman. Paulus dan Silas tidak berkata, percayalah dan bertobatlah. Tidak. Tidak ada di sana kata percayalah dan bertobatlah. Tidak. Tapi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Selama ini ada salah paham bahwa pertobatan itu menyelamatkan kita. Nanti saya akan jelaskan di mana tempat pertobatan. Di mana tempat perbuatan baik, di mana tempat ketaatan dan kesalahan hidup dalam ajaran perspektif kekristenan harus jelas. Maka di sini jawaban Paulus tegas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak ditambah embel-embel, dan bertobatlah, tidak ada. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu mau mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saya percaya kalau orang sudah percaya dan menerima Yesus, dia akan bertobat. Amin. Kalau orang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus, percaya dalam hatinya dan mengaku Yesus dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia pasti akan memberi dirinya bertobat, dia pasti akan memberi dirinya dibaptis, dia pasti akan memberi dirinya untuk hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Tapi sampai kapanpun kalau orang tidak benar-benar percaya kepada Yesus Kristus dipaksa untuk bertobat, dia tidak akan bisa bertobat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tambahan perlu dipahami bahwa manusia dalam natur lama yang berdosa telah mati secara rohani, sehingga tidak menyadari dan tidak mampu menanggapi hal-hal rohani dari Allah. Kalau kita membaca di Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, keadaan manusia yang telah berdosa ini dan mati secara rohani inilah yang disebut dengan istilah teologi total depravity, kerusakan total. Manusia tidak mampu melakukan apapun untuk mengubah natur maupun keadaan keberdosanya. Apakah manusia tidak berbuat baik? Bisa. Apakah manusia tidak bisa mengasihi? Bisa. Apakah manusia bisa melakukan kesalehan tertentu? Bisa. Tapi dalam natur berdosanya, dia tidak dapat melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah. Itu poinnya. Karena itu kebenaran kita, kebenaran manusia ada seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Roma pasal 3 dengan jelas memberitahukan, tidak ada yang benar, tidak ada yang baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang berakal budi. Semua telah terhilang dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang disebut dengan total depravity, kerusakan total. Jadi manusia dalam keadaan mati, Efesus pasal 2, sebelum pasal ayat yang ke-8 dan 10 tadi, kita baca tadi, di ayat yang pertama dan yang kedua, dengan tegas memberitahu kita ini mati di dalam dosa-dosa kita. Mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ini yang disebut dengan dosa yang diwariskan atau dosa asal, original sin. Dosa asal yang diwariskan kepada semua manusia. Sehingga dalam Roma pasal 5 dikatakan di sana, dosa masuk karena satu orang yaitu Adam. Dan dengan cara yang sama, imputasi kebenaran
kebenaran datang oleh satu orang, yaitu Kristus. Itu kedatangan Kristus adalah pembalikan dari dosa yang dibawa oleh Adam. Nah, maka jelas bahwa dengan natur yang berdosa itu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ia memerlukan suatu perubahan yang radikal dan menyeluruh yang memampukannya untuk dapat kembali melakukan hal yang benar menurut pandangan Tuhan. Ini yang kita sebut dengan regenerasi, kelahiran kembali atau hidup baru dalam Kristus. Oke, suara saya masih terdengar? Pak Pendeta, slide-nya goyang, Pak Pendeta. Gimana? Slide-nya tidak bergerak. Oh, slide-nya tidak bergerak. Oh, Harry, tolong Her. Coba operator. Enggak apa-apa, Pak. Ya. Itu kalau tidak salah yang saya jelaskan tidak ada di slide. Oh, baik. Oke. Nah, regenerasi kelahiran kembali ini merupakan penanaman kehidupan rohani secara misterius dalam diri kita. Merupakan perpindahan dari kematian rohani menuju kehidupan rohani. Itu sebabnya salah satu ajaran soteriologis yang sangat fundamental sebetulnya adalah hidup baru di dalam Kristus. Itu ajaran yang sangat fundamental. Sebab Yesus di dalam Yohanes pasal 3, ketika Nikodemus berbicara kepada dia, Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang yang dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan dari atas. Kata dilahirkan dari atas itu menunjukkan bahwa seseorang harus dilahirkan kembali, lahir baru. Kalau dia tidak lahir baru, tidak hidup baru dalam Kristus, jangankan masuk dalam kerajaan surga, melihat saja dia tidak dapat. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, jelas sekali Yesus mengatakan itu. Bapak Ibu dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jadi regenerasi itu penting. Dan itu dibicarakan oleh Rasul Paulus di ayat sebelum dia membicarakan ayat 8 dan ayat sampai ayat 10 tadi di Efesus pasal 2. Di ayat 4 sampai 7 dia bicara Allah telah menghidupkan kita kembali di dalam Kristus. Coba bisa dilihat di ayat yang keempat di Efesus itu. Jelas sekali di sana. Jadi kita yang mati dihidupkan kembali oleh Allah di dalam Kristus. Ini yang disebut dengan regenerasi atau hidup baru dalam Kristus. Jadi regenerasi inilah yang memampukan kita untuk menanggapi Allah. Regenerasi merupakan pekerjaan Allah dan bukan pekerjaan kita. Kita tidak memiliki peran apapun dalam kelahiran ini. Sepenuhnya merupakan tindakan Allah. Bisa saudara baca sekali lagi di Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang 7. Baru kemudian di ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita diselamatkan benar-benar karena anugerah oleh iman. Saya baru mengerti bahwa kita diselamatkan karena anugerah oleh iman itu karena memang dari awal sampai akhir keselamatan kita itu benar-benar Allah yang mengerjakannya, bukan kita. Tetapi mungkin ada yang bertanya begini. Haruskah saya mempercayai Kristus supaya dapat dilahirkan kembali? Nah, ini pertanyaan penting. Ayatnya harus kita lihat di Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 10. Kalau menjawab pertanyaan ini, kita harus membaca ayat itu secara lengkap, Efesus 2, ayat 1 sampai 10. Nah, pertanyaan yang muncul seringkali ya, apakah saya harus mempercayai Kristus supaya dapat dilahirkan kembali? Atau haruskah saya mempercayai Kristus supaya dapat dilahirkan kembali? Jawabannya, iya dan tidak. Loh, kok jawabannya iya dan tidak, Pak? Bukankah harus secara tegas iya begitu? Begini, artinya begini, kita memang sungguh-sungguh beriman, tetapi tidak sampai menghidupkan kita. Menurut perspektif kita dilahirkan kembali dan beriman terjadi bersama-sama dalam kronologis. Tetapi secara logis, kelahiran kembali kita mendahului kepercayaan kita. Sebab kita yang mati tidak dapat percaya sebelum kita dihidupkan. Kita yang mati di Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak dapat mempercayai Allah karena kita kan sudah mati. Sebelum kita dihidupkan. Di ayat yang keempat, Allah menghidupkan kita. Itulah yang memampukan kita, menggerakkan kita untuk beriman dan menanggapi dia dengan iman. Jadi dari aspek kronologis waktu, tidak ada perbedaan waktu antara kelahiran kembali dan kepercayaan beriman kepada Kristus. Tapi dari aspek logika secara logis, kelahiran baru mendahului iman. Karena orang mati tidak dapat percaya sampai Allah menghidupkan dia dan memampukan dia untuk percaya. Ayatnya di mana? Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 jelas. Jelas sekali di sana. Kita mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kemudian di ayat 4 dihidupkan oleh Allah
Makanya itu karena anugerah saja keselamatan itu. Dari awal sampai akhir, keselamatan itu semata-mata anugerah. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Bahkan iman untuk mempercayai Dia, mempercayai keselamatan dan mempercayai Injil adalah anugerah, kemampuan yang juga Allah berikan kepada kita. Amin. Iman kita untuk mempercayai Injil pun adalah kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menanggapi Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita lanjutkan slide yang berikutnya. Agathos versus Paulus. Saya harap istilah ini tidak asing lagi bagi kita. Ya. Apa itu agathos dan apa itu Paulus? Agathos disebut juga perbuatan baik. Pernyataan klasik tentang keselamatan hanya karena kasih karunia oleh iman adalah prase Yunani tegar, kariti, este, sesos menoi, dia tes pisteos. Sebab adalah karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Jadi saya menerjemahkannya, sebab adalah karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Langsung diikuti oleh pernyataan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, epi ergois, agatois, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Proses pekerjaan baik dalam ayat ini adalah ergois, agatois. Diterjemahkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kata agatois berasal dari kata agathos, yaitu kata Yunani biasa untuk menerangkan gagasan yang baik sebagai kualitas jasmani atau moral. Kata ini dapat berarti baik, mulia, patut, terhormat, dan mengagumkan. Menurut Profesor Bailey, perbuatan baik agathos dapat didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Seperti yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 21. Perbuatan-perbuatan itu bisa juga dikategorikan sebagai pekerjaan iman. Itu menurut Mark Bailey. Profesor Bailey menjelaskan bahwa, sekali lagi, perbuatan-perbuatan baik agathos didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Sekarang kata yang kedua yang akan kita kenali adalah Paulus. Apa itu Paulus? Perbuatan tidak baik. Maka tadi di depan agathos versus Paulus. Paulus berarti perbuatan tidak baik. Lawan dari perbuatan baik, agathos, adalah perbuatan tidak baik atau Paulus. Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Tadi kita lihat di slide seperti kain kotor. Perbuatan-perbuatan semacam itu bisa juga disebut perbuatan-perbuatan yang mati atau perbuatan kedagingan. Bahaya menghasilkan perbuatan daging adalah kesia-siaan, kehampaan, dan tidak berguna. Perbuatan-perbuatan ini tidak memenuhi standar, dan karena itu dikarakterisasi oleh Rasul Paulus sebagai kayu, jerami, rumput kering, dan benda-benda kecil nilainya maupun kegunaannya. Nanti bisa dibaca di 1 Korintus 3 ayat 12-15. Nah, perbuatan-perbuatan semacam itu dihasilkan oleh tenaga kedagingan, terlepas dari kuasa roh. Bahkan karya-karya pelayanan itu juga bisa menjadi buruk. Karya-karya pelayanan kita juga bisa menjadi buruk dengan motivasi yang salah. Profesor Paul N. mengatakan, di sana maksudnya itu di tahta pengadilan Kristus nanti, orang percaya akan dibalas untuk segala perbuatannya, yang baik atau yang sia-sia. Hidup orang percaya akan direfleksikan pada penghakiman ini. Sebagian tidak akan mendapatkan upah, atau pekerjaan mereka akan dibakar karena motivasi mereka salah. Nanti saya akan jelaskan lagi. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kita nanti di sesi tanya jawab. Sekarang lanjutkan slide berikutnya. Pertobatan sebagai buah iman. Ini yang mau saya jelaskan. Karena selama ini persepsi kita keliru. Ya. Kita pikir kita selamat karena pertobatan. Karena memang banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan bertobatlah dan percaya. Sehingga ada orang berpikir bahwa pertobatan mendahului iman, atau pertobatanlah yang buat kita selamat. Penempatan pertobatan dalam beberapa bagian Alkitab, penempatan pertobatan di depan kata percaya tidak membuktikan sama sekali bahwa kita diselamatkan karena pertobatan. Tidak. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman semata-mata. Nanti saya jelaskan di mana tempat pertobatan. Satu-satunya syarat bagi penerimaan keselamatan adalah iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus inilah yang membuat orang yang tidak percaya
berbalik kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosanya. Perhatikan, iman kepada Kristus inilah yang membuat orang yang tidak percaya berbalik kepada Allah dan apa? Meninggalkan dosa-dosanya. Meninggalkan dosa-dosa itu bertobat. Apa yang memampukan ia melakukan pertobatan? Iman kepada Allah di dalam Kristus. Dengan demikian kepercayaan yang benar tentu diikuti oleh pertobatan. Tetapi bukan iman yang mengikuti pertobatan. Tapi pertobatan mengikuti iman. Maka pertobatan adalah buah dari iman. Namun beberapa orang bersikeras menyatakan bahwa pertobatan mendahului iman. Mereka mengatakan bahwa manusia harus bertobat sebelum ia beriman kepada Kristus. Karena pertobatan itulah yang akan membuat mereka memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Tidak tepat. Sanggahan saya lah mengatakan bahwa manusia harus bertobat sebelum ia beriman kepada Kristus dengan alasan bahwa pertobatan itulah yang menuntun manusia sehingga memiliki iman yang sejati adalah sebuah pernyataan yang tidak logis. Bahkan tidak alkitabiah. Mengapa? Sebab jika seseorang harus bertobat dulu sebelum ia percaya kepada Kristus, maka pertobatanlah yang menyelamatkan orang itu. Saya menangkap. Jika seseorang harus bertobat dulu sebelum ia percaya kepada Kristus, maka pertobatanlah yang menyelamatkan orang itu dan bukan iman kepada Kristus. Berarti Efesus pasal 2 ayat 8 dilanggar di situ. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman. Maka pertobatan adalah buah dari iman. Bukan pertobatan yang menyebabkan kita beriman. Bisa menangkap? Pernyataan jelas dalam salah satu prinsip hermeneutika adalah sebuah pernyataan yang jelas dalam Alkitab itu menjadi normatif. Sedangkan pernyataan-pernyataan lain yang tidak jelas harus mengikuti pernyataan yang jelas. Itu prinsip utama di dalam penafsiran Alkitab. Selain kita memperhatikan gramatika, memperhatikan konteks historis, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Tapi salah satu prinsip yang jelas dalam membuat sebuah doktrin adalah pernyataan yang jelas harus menjadi ayat rujukan kita merumuskan sebuah doktrin. Keselamatan karena anugerah oleh iman bukan semata-mata slogan, tetapi itulah pernyataan yang jelas dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kita selamat karena anugerah oleh iman. Dan karena kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, pertobatan mengikuti iman kita. Jadi, pertobatan adalah buah iman. Alkitab mengindikasikan bahwa pertobatan tidak menghasilkan iman, melainkan merupakan bukti dari adanya iman yang sejati. Jadi pertobatan bukanlah sebab dari iman, melainkan akibat atau buah dari iman. Ini yang kita hubungkan dengan Yakobus mengatakan orang selamat karena perbuatan-perbuatan. Ya. Nah, pada saat seseorang dilahirkan baru, maka ia dimampukan percaya kepada Kristus untuk keselamatannya, dan kemudian bertobat dari dosa-dosanya. Seseorang dapat memberi respon di dalam iman dan pertobatan hanya setelah Tuhan memberikan kehidupan baru atau regenerasi kepadanya. Iman dan pertobatan ini merupakan dua sisi yang dalam istilah teologi disebut dengan conversion, konversi atau perpalingan. Ya, jadi sama seperti dua mata uang. Satu mata uang dengan dua sisi. Iman dan pertobatan itu disebut dengan konversi. Ya. Beriman berarti berpaling kepada Kristus untuk mengampuni dosa-dosa, dan bertobat merupakan suatu keputusan sadar untuk berpaling dan meninggalkan dosa-dosa. Jenis iman ini mengakui bahwa seseorang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama mengakui hanya Kristus yang dapat melakukannya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, iman dan perbuatan baik. Nah, di dalam kekristenan, apakah perbuatan baik tidak mempunyai tempat? Ada, tapi bukan sebagai jalan keselamatan. Keselamatan jelas karena anugerah oleh iman. Di mana tempat perbuatan baik? Sekarang kita lihat. Jadi iman tidak pernah bertentangan dengan perbuatan baik. Maka kita tidak membuatnya sebagai versus di situ. Iman versus perbuatan baik, tapi iman dan perbuatan baik. Ada yang mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena beriman. Ini keliru karena membawa orang kepada apa yang disebut dengan legalisme. Galatia 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Menurut Paulus dalam Efesus 8 bahwa kita tidak diselamatkan karena perbuatan-perbuatan. Hal ini juga dikatakan Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 28 demikian. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas. Minggu kemarin kita sudah bicara, bulan yang lalu kita sudah bicara tentang ini. Tetapi menurut Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus mengatakan demikian. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yakobus 2 ayat 24.
Profesor Peter Ed Davis mengatakan bahwa sejak zaman Martin Luther, orang Kristen telah bergumul untuk memahami Yakobus 2 ayat 24 dan membandingkannya dengan pernyataan Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 28 tersebut. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah di sini Yakobus bertentangan dengan Paulus? Jawabannya tidak. Karena Paulus dan Yakobus menggunakan kata ergon atau perbuatan atau pekerjaan dengan pengertian yang berbeda. Jadi kata yang sama dengan pengertian yang berbeda menghasilkan pernyataan yang berbeda dari Rasul Paulus maupun Yakobus. Tidak ada kontradiksi. Ketika Paulus membuat pernyataan kita diselamatkan, dibenarkan karena iman, dan Yakobus menyatakan kita juga dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan. Nah, bagaimana mengharmoniskannya? Ketika Paulus menyebut diselamatkan bukan karena perbuatan atau pekerjaan, maka dimaksudlah penunjuk kepada keinginan seorang untuk memperoleh perkenan dan keselamatan melalui usaha menaati hukum Taurat. Jadi di sini perbuatan dimaksud adalah usaha orang untuk diselamatkan, untuk mendapatkan keselamatan. Nah, kalau begitu, memang orang tidak diselamatkan karena perbuatan, kata Rasul Paulus jelas. Dengan kekuatan sendiri, orang tidak mampu diselamatkan. Orang hanya diselamatkan melalui iman pada anugerah Tuhan. Bruce Milne menjelaskan begini. Paulus menggunakan istilah yang sama, perbuatan dengan arti perbuatan menurut hukum Taurat, yang dilakukan khusus untuk mendapatkan keselamatan terlepas dari karya Kristus. Dengan demikian Roma 3:28 mempertentangkan iman yang hidup dengan perbuatan untuk membenarkan diri. Sedangkan ketika Yakobus menggunakan kata ergon atau perbuatan menunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang bersumber dari iman yang sejati dan kehidupan yang telah diselamatkan. Ketika Paulus bicara orang diselamatkan karena anugerah perbuatan, orang berusaha mencari atau mendapatkan keselamatan dengan perbuatan. Paulus katakan kamu tidak dapat. Nah, itu maksudnya. Tapi kamu hanya diselamatkan karena anugerah oleh iman. Itu yang betul. Nah, ketika Yakobus membicarakan tentang orang dibenarkan karena perbuatan, dia membicarakan perbuatan-perbuatan yang merupakan buah dari iman. Artinya orang itu sudah diselamatkan. Tapi ketika dia diselamatkan, dia harus menunjukkan buah-buah iman, buah-buah dari keselamatan itu. Yakobus menunjuk kepada kualitas dasar dari kehidupan seorang yang dinyatakan dengan perilakunya. Tindakan atau perbuatan seseorang mencerminkan fakta bahwa iman sejati ada di dalam perbuatan-perbuatan itu. Dengan demikian, hubungan antara iman dan perbuatan adalah bahwa setelah diselamatkan, kita harus aktif mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan atau hal-hal yang kita kerjakan. Jadi ringkasnya begini, Paulus katakan, kita tidak dapat diselamatkan karena perbuatan, tetapi hanya karena anugerah oleh iman. Lalu Yakobus tambahkan, iman yang hidup di dalam kita itu harus ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan kita. Sebab jika tidak, sebenarnya kita tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Itu mati, kata Yakobus. Oke, bisa menangkap sampai di sini ya. Oke, itu mati sebenarnya. Maka ada banyak orang yang belum diselamatkan tapi bisa berbuat baik, tapi belum diselamatkan. Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bisa. Ya. Tapi sayangnya ada orang yang salah paham, ketika kita sudah diselamatkan, kita tidak perlu berbuat baik. Itu salah sama sekali. Bukan begitu ajaran Alkitab. Tetapi dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekarang kita lihat lagi selanjutnya, perbuatan baik dan pahala. Ada orang yang salah paham sehingga mengatakan kekristenan tidak membicarakan tentang pahala. Ketika bicara tentang pahala, ini yang membuat kekristenan saya bersemangat. Sekali lagi, ketika berbicara tentang pahala, ini yang membuat kehidupan kekristenan saya bersemangat. Tapi di mana tempat pahala di dalam kehidupan kekristenan? Di dalam kekristenan dikenal apa yang disebut dengan pahala. Namun pemberian pahala bukan untuk menentukan apakah orang-orang percaya akan masuk surga atau neraka. Perlu saya tegaskan dengan jelas ini. Dengan kata lain, pahala bukan untuk diselamatkan. Bukan untuk keselamatan. Karena keselamatan itu semata-mata anugerah dan sudah kita terima dengan iman. Jadi pahala itu bukan untuk kita diselamatkan. Atau perbuatan baik. Kesalehan hidup. Bukan dalam rangka kita mendapatkan keselamatan. Ya. Pahala, ya, amal, perbuatan baik kita bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi dalam rangka untuk mendapatkan pahala.
Sekali lagi, di dalam kekristenan, amal, perbuatan baik, kesalehan hidup bukan untuk diselamatkan, untuk mendapatkan keselamatan, tetapi untuk mendapatkan pahala atau upah. Itu di dalam kekristenan. Nah, kalau kita bicara tentang upah, kita bekerja dan kita digaji, upahnya tinggi, kita senang apa tidak? Bersemangat apa tidak? Ya. Itu sebabnya di depan saya katakan kekristenan saya menjadi bersemangat ketika saya bicara tentang upah, tentang pahala. Karena saya tahu apa yang saya lakukan dalam kekristenan nanti akan diupahi. Bahkan ada satu upah, yaitu mahkota yang akan diberikan. Tidak semua orang akan mendapatkan mahkota di surga nanti. Dengar baik, tidak semua orang mendapatkan mahkota. Suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar? Jelas. Oke, saya jelaskan. Tidak semua orang akan mendapatkan mahkota di surga nanti. Tapi semua orang yang sudah diselamatkan pasti masuk surga. Amin. Tapi tidak semua orang akan mendapatkan mahkota di sana. Kenapa? Karena mahkota adalah upah. Mahkota adalah perbuatan baik yang kita kerjakan selama mulai dari sejak kita percaya kepada Yesus sampai kita dipanggil menghadap Dia. Asis Paul mengatakan demikian, meskipun perbuatan-perbuatan baik kita tidak menghasilkan keselamatan, tetapi hal itu merupakan dasar bagi janji Allah untuk memberi apa? Upah kepada kita di surga. Maksudnya, masuknya kita ke dalam kerajaan Allah hanya berdasarkan iman, jelas. Upah kita dalam kekekalan Allah sesuai dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi pahala dalam kekristenan dihubungkan dengan tanggung jawab dalam kekristenan, yaitu penilaian atas kehidupan dan pelayanan orang percaya di hari pemahkotaan di tahta pengadilan Kristus. Apa itu tahta pengadilan Kristus? Judgment Seat of Christ disebut juga Bema Kristus dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Adalah peristiwa besar pertama yang terjadi di surga setelah gereja diangkat. Pada saat itu semua harus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka sewaktu hidup di dunia sejak mereka percaya kepada Kristus. Sebelum kita percaya tidak dihitung. Sejak kita percaya kepada Yesus sampai kita dipanggil pulang ke surga. Pekerjaan-pekerjaan, amal dan perbuatan baik kita dihitung. Sebelumnya tidak dihitung. Sebelum percaya kepada Yesus tidak dihitung. Pekerjaan yang berharga dan tidak berharga akan dibedakan di sana. Ya. Pekerjaan inilah pekerjaan yang dibuat selama hidup kekristenan kita. Apakah pekerjaan itu dibangun di atas emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, semua akan teruji. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 15. Hasil dari penghakiman ini bukan untuk penghukuman, tetapi pemberian pahala. Di antaranya berupa pujian dan pemberian mahkota. Pahala-pahala lain yang disebutkan dalam Alkitab adalah pahala kesetiaan, pahala nabi dan upah orang benar, pahala hamba Allah dan orang-orang kudus, dan mahkota emas. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kekristenan tidak membicarakan pahala, tidak membicarakan pentingnya amal baik, tidak membicarakan pentingnya perbuatan-perbuatan baik, tidak membicarakan tentang ketaatan, kesalahan hidup, salah sama sekali. Kekristenan mengajarkan itu semua, hanya tempatnya bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tempatnya ialah untuk kita berlomba-lomba mendapatkan mahkota. Amin. Mendapatkan upah kita di sana, di tahta pengadilan Kristus nanti suatu saat. Sekarang kita lanjutkan fenomena indikatif imperatif. Ini agak sedikit teknis karena berbicara tentang gramatika. Fenomena indikatif dan imperatif. Slide-nya mungkin bisa dilanjutkan. Ya, apakah sudah tampil? Oh ya, satu ciri penting dari semua surat Paulus adalah ia selalu memulai dengan ajaran yang bersifat doktrinal, kemudian beralih ke dalam penerapan praktis dari doktrin itu. Jadi salah kalau ada orang mengatakan doktrin itu tidak penting. Doktrin itu sangat penting sekali. Gereja jemaat mula-mula bertekun di dalam doktrin para rasul. Amin. Bertekun mereka di dalam pengajaran para rasul. Dan pola Rasul Paulus ya selalu memulai segala sesuatunya dengan hal-hal yang bersifat doktrinal, kemudian penerapan praktis dari doktrin tersebut. Dengan menggunakan istilah gramatikal, Paulus selalu memulai dengan indikatif vertikal. Apa yang telah dilakukan Allah dalam Kristus bagi kita, kemudian segera diikuti dengan imperatif horizontal. Bagaimana cara kita harus hidup dengan apa yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Urutan indikatif vertikal, imperatif horizontal dalam pengajaran Paulus itu sangat penting sekali. Rasul Paulus benar-benar mengetahui bahwa cara yang benar untuk kita berpikir tentang kehidupan Kristen adalah selalu dimulai dengan vertikal. Dimulai dengan vertikal, apa yang telah dilakukan Allah di dalam Kristus bagi kita. Itu yang vertikal. Kemudian bergerak ke arah yang bersifat horizontal.
bagaimana cara kita hidup di dalam apa yang telah Allah lakukan bagi kita dalam Kristus. Maksudnya jelas, kita harus selalu bergantung terlebih dahulu pada apa yang Allah telah lakukan sebelum kita melakukan sesuatu bagi Dia. Urutan ini sudah benar, jangan dibalik-balik. Karena inilah membedakan Injil dari legalisme, moralisme, popormanisme, dan perfeksionisme dalam pikiran, dan membantu kita untuk memelihara Injil dari legalisme, moralisme, popormanisme, dan perfeksionisme dari tindakan-tindakan kita. Kita tidak boleh membalik urutan indikatif dan imperatif ini menjadi imperatif dan indikatif. Karena di dalam Alkitab selalu indikatif mendahului imperatif. Saya ambil contoh di dalam Efesus pasal yang keempat. Mulai dari ayat yang ke-20. Paulus berbicara tentang kehidupan yang baru terlebih dahulu. Kita telah mengenakan manusia baru dan telah meninggalkan manusia lama. Dan sekarang kita adalah terang di dalam Kristus. Baru dia katakan karena kita berada di dalam terang dan memiliki hidup dalam Kristus, baru dia bilang, apa? Buanglah segala kepahitan, buanglah kejahatan. Yang mencuri jangan mencuri lagi. Yang menipu jangan menipu lagi. Oke, bisa menangkap? Jadi Paulus mulai sesuatu yang doktrinal. Kenapa kamu tidak mencuri, tidak menipu lagi? Karena kamu sekarang adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Dia bicara tentang sesuatu yang sudah Allah lakukan lebih dahulu kepada kita, baru dia buat perintahnya. Jangan mencuri, karena kamu anak Allah. Jangan menipu, karena kamu ada anak-anak terang. Jadi urutan itu sudah benar, indikatif mendahului imperatif. Status kita sebagai anak-anak Allah mendahului perintah-perintah itu. Iman mendahului perbuatan-perbuatan. Selanjutnya, sebagai orang Kristen, sebagian orang Kristen mengira bahwa mereka berharga di hadapan Allah karena apa yang mereka telah capai dan hasilkan melalui perbuatan. Dahulu kita ingat bahwa Rasul Paulus bekerja giat bagi Allah. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, apa yang dianggapnya sebagai sesuatu yang giat bagi Allah dianggapnya sebagai sampah. Makanya di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ya, dia sekarang mengerti bahwa Kristus hidup di dalam dia. Ya. Rahasia kekristenan yang berhasil adalah mengingat ini selalu. Kristus yang hidup di dalam kita. Bukan kita yang hidup bagi Allah. Jangan diurut balikan. Itu. Biarkan Kristus hidup di dalam kita. Otomatis dengan sendirinya kita akan hidup bagi Allah. Amin. Segiat-giat apapun kita untuk Allah. Tapi kalau Kristus tidak hidup dalam kita, kita tidak bisa menyenangkan Allah. Ada orang yang mengira bahwa kasih Allah akan semakin dicurahkan pada mereka tergantung pada berapa banyak pencapaian yang telah mereka dapat. Pandangan ini membawa pada legalisme, moralisme, popormanisme, dan perfeksionisme. Pandangan ini salah karena berbeda dari pandangan perjanjian baru yang mengajarkan kita berharga karena apa yang telah Allah karuniakan bagi kita. Yaitu status baru sebagai anak-anaknya karena Yesus Kristus telah mati bagi kita. Kasih Allah tidak tergantung pada perbuatan kita. Karena Allah telah memberikan Yesus yang telah mati di kayu salib bagi kita. Ketika kita masih berdosa dan memusuhi Allah. Roma 5 ayat yang ke-8. Kita yang berdosa adalah kita yang penuh kesombongan. Egois. Kepahitan. Kita yang berdosa itu siapa? Kita yang penuh dendam. Gosip. Memfitnah. Koruptor. Memandang rendah. Penuh kebencian. Hujat, serakah, penuh sumpah serapah, iri hati, tidak adil, pendusta, penipu, pencuri, penjina, pembunuh, pemerkosa, dan seterusnya. Ketika kita masih berdosa itu, Kristus mati bagi kita, kata Rasul Paulus. Bahkan dalam keadaan jatuh kita sebagai orang berdosa dengan hati memberontak terhadap Allah, Allah memilih mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Jadi perbuatan kita tidak menambah atau mengurangi kasih Allah kepada kita. Allah mengasihi kita karena dia sudah melakukannya. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Dia mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita karena karya dan korban Kristus yang sudah tuntas bagi kita. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, disinilah keunikan dan perbedaan agama Kristen dari agama-agama lainnya. Berbeda dari agama-agama lain yang mengajarkan keselamatan sebagai usaha manusia. Maka kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan adalah karunia Allah tanpa syarat. Kita tidak diperintahkan untuk menyucikan diri supaya selamat dan diterima oleh Allah. Melainkan sebaliknya, Allah lah yang telah menerima dan menyucikan kita. Karena ia telah menerima dan menyucikan kita, indikatifnya, maka kita dipanggil supaya kita hidup dalam kesucian sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya. Itu imperatifnya. Kegagalan memahami relasi indikatif imperatif inilah yang telah menyebabkan banyak orang Kristen jatuh ke dalam legalisme, moralisme, popormanisme, dan perfeksionisme. Yaitu ketika kewajiban-kewajiban
perilaku terpisah dari deklarasi Injil kasih karunia. Ketika keharusan imperatif terputus dari indikasi Injil atau indikatif. Ketika apa yang perlu kita lakukan imperatif menjadi tujuan akhir, bukan apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Namun sebaliknya, pada sisi yang lain, sebagian orang Kristen mengira bahwa setelah diselamatkan, mereka tidak perlu melakukan apapun lagi. Dan tidak perlu menghasilkan buah bagi Allah. Ini juga keliru. Pandangan ini salah karena membawa kepada antinomianisme. Orang Kristen memang tidak lagi diperhamba di bawah hukum Taurat. Tetapi kini dia berada di bawah hukum yang baru, yaitu hukum Kristus. Galatia 5 ayat 1 dan Galatia 6 ayat yang kedua. Jadi hukum Kristus mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik, melakukan kegiatan-kegiatan kesalahan dan ketaatan, karena kita sudah diselamatkan di dalam Dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, closing statement saya. Setelah diselamatkan, kita harus aktif mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hidup dalam kesalehan dan ketaatan kepada Allah. Perbuatan-perbuatan itu merupakan tanda bahwa iman kita itu benar-benar hidup. Yang dikatakan Yakobus tadi. Dan tanda ketaatan iman kepada Allah. Perlu diingat bahwa di dalam kekristenan dikenali apa yang disebut dengan pemberian pahala. Namun pemberian pahala bukan untuk menentukan apakah orang-orang percaya akan masuk surga atau neraka. Dengan kata lain, pahala bukan untuk keselamatan. Karena keselamatan itu sudah terjamin dan anugerah semata-mata. Pahala dalam kekristenan dihubungkan dengan tanggung jawab orang Kristen, yaitu penilaian atas kehidupan dan pelayanan orang percaya di hari pemahkotaan. Selama pengiringan pengikutnya kepada Kristus dari awal ia percaya kepada Yesus sampai kepada ia dipanggil kembali. Akhirnya karena kesalehan, ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang baik itu penting dihubungkan dengan pemberian pahala pada hari pemahkotaan di tahta pengadilan Kristus kelak, maka kita perlu berlomba dengan tekun mengejar prestasi rohani dan perkenan Tuhan. Bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi untuk mencari perkenan Tuhan, sehingga suatu saat kita mendapatkan pahala kita, bahkan mendapatkan mahkota yang dijanjikan untuk orang-orang yang setia. Ini yang bisa saya bagikan untuk sementara ini, nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Kita tundukkan kepala, berdoa dulu. Mari kita berdoa. Menyambut firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hamba terbatas di dalam berbicara dan menyampaikan, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga mengerti firman Tuhan. Dan firman yang kami mengerti itu kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan syukur. Amin.